Halo teman-teman. Kali ini kita akan melakukan tinjauan artikel yang pertama dengan judul The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocol. Apakah itu DARPA? DARPA adalah Defense Advanced Research Project Agency. Sebelumnya bernama ARPA, adalah satu bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang fungsinya untuk menciptakan dan mengembangkan berbagai inovasi di bidang pertahanan militer dan juga sebagai cikal bakal dari jaringan internet yang pertama di dunia atau yang kita kenal dengan sebutan ARPANET. ARPANET itu sendiri adalah jaringan sambungan paket jangkauan luas yang pertama dengan kontrol yang terdistribusi, dan jaringan pertama menerapkan paket protokol TCP/IP. Kedua teknologi tersebut menjadi fondasi teknis dari internet. Untuk tujuan fundamentalnya, yang pertama untuk meningkatkan efektivitas dan kegunaan jaringan. Yang kedua, untuk meningkatkan kinerja jaringan. Yang ketiga, untuk menyatukan jaringan dengan media transmisi yang berbeda. Yang keempat, untuk mengembangkan interkoneksi antar jaringan untuk layanan yang lebih luas. Yang kelima, distribusi manajemen kontrol terhadap jaringan. Begitupun untuk paket yang digunakan adalah paket switching. Maksudnya paket switching adalah sebuah metode pengiriman data yang memecah-mecah atau dipecah-pecah ya data tersebut menjadi beberapa paket sebelum data tersebut dikirimkan. Tujuan dari pemecahan data agar terdapat fleksibilitas dalam proses pengiriman data. Kemudian untuk kriteria arsitektur internet, kehandalan komunikasi meski mengalami gangguan. Yang selanjutnya, mendukung berbagai macam tipe layanan komunikasi. Yang ketiga, untuk mengakomodir berbagai macam jenis jaringan. Yang keempat, distribusi pengelolaan sumber daya. Yang kelima, arsitektur internet harus hemat biaya. Yang keenam, penamaan perangkat baru tidak sulit atau bisa dikatakan dengan sebutan mudah. Yang ketujuh, sumber daya yang digunakan dalam arsitektur internet harus terdapat atau harus dapat dipertanggungjawabkan. Adapun ketahanan dalam menghadapi kegagalan. Tujuan yang paling penting dalam daftar adalah bahwa internet itu harus terus menyediakan layanan komunikasi meskipun jaringan dan gateway-nya gagal. Secara khusus, tujuan ini ditafsirkan bahwa jika ada dua entitas berkomunikasi melalui internet dan beberapa kegagalan menyebabkan internet untuk sementara terganggu dan dikonfigurasi ulang untuk menyusun kembali layanan, maka entitas yang berkomunikasi tersebut harus dapat melanjutkan komunikasi tanpa harus membangun kembali atau mengatur ulang keadaan tingkat tinggi dari percakapan mereka. Adapun jenis layanannya, yang pertama, tujuan dari arsitektur internet adalah internet harus mendukung pada tingkat layanan transportasi, baik berbagai jenis layanan. Jenis layanan yang berbeda dibedakan juga oleh persyaratan yang berbeda seperti kecepatan, latensi, dan keandalan. Untuk kesimpulannya, dari
review artikel yang pertama. Dalam konteks prioritasnya, arsitektur internet sangat berhasil. Banyak digunakan dalam lingkungan komersial dan militer, serta telah melahirkan arsitektur yang serupa. Pada waktu yang sama, keberhasilannya telah memperjelas bahwa dalam situasi tertentu, prioritas perancang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna yang sebenarnya. Dibutuhkan perhatian yang lebih pada hal-hal seperti akuntansi, pengelolaan sumber daya, dan operasi daerah dengan sistem administrasi tersendiri. Saya kira cukup untuk pembahasan artikel yang pertama dengan judul The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocol. Terima kasih.